Bos Aprilia sesumbar duet Marco Bezzecchi Jorge Martin bakal menghentikan dominasi Marc Marquez di MotoGP 2026. Bos tim Aprilia Racing, Massimo Rivola, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mendominasi penuh ajang MotoGP 2026. Untuk tujuan tersebut, Rivola optimistis dua pembalap andalannya, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, siap memberikan perlawanan sengit. Pada musim MotoGP 2025 ini, Marquez memang menunjukkan dominasi yang luar biasa di hampir setiap seri. Performa impresif itu bahkan telah mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, meskipun musim balap belum secara resmi berakhir. Rivola menyatakan, dominasi Marquez harus dihentikan demi membuka peluang bagi pembalap Aprilia untuk meraih prestasi tertinggi di kejuaraan balap motor dunia tersebut pada tahun depan. Massimo Rivola secara terbuka menantang dominasi Marc Marquez. Ia yakin dengan komposisi pembalap yang dimiliki Aprilia saat ini, mengalahkan Marquez adalah target yang realistis. Saya berani mengatakan bahwa tujuannya adalah mengalahkan Marc Marquez dan saya yakin itu mungkin, ujar Massimo Rivola, dilansir dari laman Motosun, Selasa, 14 Oktober 2025. Rivola melihat peningkatan performa yang ditunjukkan Bezzecchi dan Martin sepanjang paruh kedua MotoGP 2025 sebagai modal penting untuk bersaing di papan atas klasemen musim depan. Saya yakin dengan Jorge yang 100% bugar dan Marco yang prima untuk musim depan. Jadi kami bisa melawan siapa saja, tambahnya. Meskipun fokus Rivola mulai beralih ke tantangan besar di MotoGP 2026, ia tidak mengabaikan sisa balapan musim MotoGP 2025. Aprilia masih harus menuntaskan 4 seri balapan tersisa musim ini. Saat ini, Marco Bezzecchi berada di posisi keempat klasemen sementara dengan mengumpulkan 254 poin. Sementara Jorge Martin berada di posisi ke-20 dengan 34 poin. Dengan sisa balapan yang ada, Rivola berharap kedua pembalapnya dapat memaksimalkan performa di akhir musim sebagai persiapan yang matang sebelum memasuki persaingan ketat yang dijamin akan terjadi pada tahun 2026 mendatang. Massimo Rivola yakin motor mereka meningkat dibanding tahun lalu. Selama lebih dari 1 dekade atau 10 tahun sejak kembali ke MotoGP, Aprilia belum pernah menjadi penantang tangguh bagi juara dunia dengan salah satu pembalapnya. Tapi di musim 2025, pabrikan asal Novale Italia itu berhasil menjadi pabrikan yang konsisten menyaingi dominasi Ducati. Saat ini, Aprilia menempati peringkat 2 dengan mengumpulkan 308 poin dalam klasemen konstruktor, unggul 28 poin dari KTM. Sejak Marco Bezzecchi memenangkan GP Inggris di Silverstone, setidaknya dia selalu meraih podium dalam salah satu balapan dalam satu akhir pekan kecuali di 4 seri. Yang terakhir, rider asal Rimini Italia itu berhasil memenangkan sprint race di Mandalika, namun sayangnya dia crash dalam race utama. RSGP kini mampu meningkatkan performanya saat pengereman keras berkat perubahan elektronik yang dilakukan sepanjang musim ini. Tetapi, motor ini tetap mempertahankan keunggulannya dalam hal kecepatan di tikungan. Massimo Rivola, CEO Aprilia, mengatakan, hal yang bagus dari motor ini terutama di Mandalika dan khususnya Marco, sangat cepat di lintasan yang mengalir yang sejak dari dulu memang merupakan karakteristik kuat Aprilia. Sepertinya, sekarang di track stop and go, kami juga lebih kompetitif. Jadi, secara keseluruhan, motor ini semakin membaik. Dalam beberapa hal, saya lebih suka memiliki pembalap cepat dengan motor cepat yang gagal finish karena kesalahan, daripada motor atau pembalapnya yang lambat. Karena saya yakin, dia tidak akan melakukan kesalahan di setiap balapan. Meski begitu, saya yakin untuk balapan-balapan berikutnya. Tapi jelas, ketika mendapat kesempatan untuk mencetak 25 poin, tapi malah dapat 0 poin, tentu saja itu mengecewakan, imbuh bos asal Italia itu. Kemungkinan Bezzecchi akan dikenakan penalti di GP Australia mendatang atas manuver agresifnya melawan Marc Marquez yang mengakibatkan juara dunia MotoGP 7 kali itu mengalami cedera bahu dan harus absen dalam 2 seri, Australia dan Malaysia. Jelas ini akan menjadi pukulan telak bagi rider Aprilia tersebut yang disebut-sebut oleh para rivalnya sebagai pembalap yang harus dikalahkan di Phillip Island. Ducati Lenovo Team resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez sukses menjalani operasi tulang belikat kanannya. Hal ini mereka umumkan pada Senin 13/10/2025 jelang MotoGP Australia ketika sang 9 kali juara dunia sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit.
Setelah mengunci gelar dunia di seri Jepang, Marquez menuju seri Indonesia sebagai favorit pemenang di sirkuit Mandalika. Sayangnya, ia justru tertabrak Marco Bezzecchi di tikungan 7 pada lap pembukaan balapan utama pada Minggu 5/10/2025 lalu. Keduanya terjatuh keras di gravel dan mampu bangkit, tetapi Marquez memegangi bahu kanannya yang mengindikasikan cedera. Pada malam harinya, Marquez segera dipulangkan ke Madrid, Spanyol untuk segera menemui tim dokternya di Rumah Sakit Ruber Internasional. Rider 32 tahun ini dinyatakan mengalami keretakan tulang panggal prosesus coracoid dan kerusakan ligamen di bahu kanan. Namun pemeriksaan klinis dan radiologis memastikan cedera ini tak berhubungan dengan cedera sebelumnya dan tidak terdapat pergeseran tulang yang signifikan. Tadinya tim dokter yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna dan Dr. Ignacio Roger de Ona memutuskan untuk melakukan penanganan konservatif, yaitu dengan istirahat total dan imobilisasi pada bahu yang cedera hingga pulih sepenuhnya dan tulang mengalami penyatuan klinis. Ducati Lenovo Team resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez sukses menjalani operasi tulang belikat kanan. Hal ini mereka umumkan pada Senin 13 Oktober 2025 jelang MotoGP Australia, ketika sang 9 kali juara dunia sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit. Setelah mengunci gelar dunia di seri Jepang, Marquez menuju seri Indonesia sebagai favorit pemenang di sirkuit Mandalika. Sayangnya, ia justru tertabrak Marco Bezzecchi di tikungan 7 pada lap pembuka balapan utama pada Minggu 5 Oktober 2025 lalu. Keduanya terjatuh keras di gravel dan mampu bangkit, tetapi Marquez memegangi bahu kanannya yang mengindikasikan cedera. Pada malam harinya, Marquez segera dipulangkan ke Madrid, Spanyol untuk segera menemui tim dokternya di Rumah Sakit Ruber Internasional. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marquez, dinyatakan mengalami keretakan tulang pangkal prosesus coracoid dan kerusakan ligamen di bahu kanan. Namun, pemeriksaan klinis dan radiologis memastikan cedera ini tak berhubungan dengan cedera sebelumnya dan tidak terdapat pergeseran tulang yang signifikan. Tadinya, tim dokter yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna dan Dr. Ignacio Roger de Ona memutuskan untuk melakukan penanganan konservatif, yakni dengan istirahat total dan imobilisasi pada bahu yang cedera hingga pulih sepenuhnya dan tulang mengalami penyatuan klinis. Namun, setelah 7 hari pengamatan, langkah ini ternyata tidak memberikan kemajuan signifikan. Alhasil, untuk menghindari risiko lebih lanjut, Marquez dan tim dokternya memilih untuk melakukan operasi. Prosesnya pun berjalan lancar dan Marquez sudah diizinkan pulang. Meski begitu, seperti yang sudah diumumkan oleh Ducati pekan lalu, Marquez akan tetap absen dari MotoGP Australia di Phillip Island pada 17-19 Oktober 2025 dan MotoGP Malaysia di Sepang pada 24-26 Oktober 2025. Ia akan digantikan oleh tes rider Ducati Corse, Michele Pirro. Setelah menjalani pemeriksaan terhadap cedera tulang belikat kanannya, Marquez telah menjalani operasi dengan sukses di Rumah Sakit Ruber Internasional Madrid, Spanyol. Tim medis yang sama yang memeriksanya 7 hari sebelumnya menemukan bahwa fraktur pada coracoid serta kerusakan ligamen tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai setelah 1 minggu dalam kondisi imobilisasi. Oleh karena itu, mengingat resiko ketidakstabilan yang tersisa, diputuskan untuk melakukan tindakan pembedahan guna menstabilkan serta memperbaiki ligamen akromioklafikular. Operasi merupakan salah satu opsi yang telah dipertimbangkan oleh tim dokter sejak awal apabila perawatan konservatif yang direncanakan tidak memberikan hasil. Dalam hal ini, Marquez yang kini sudah berada di rumah akan melanjutkan proses pemulihannya dan perkembangan kondisinya akan menentukan waktu kepulangannya ke Argentina.